Nah ini, kenapa kok mudah galau, mudah resah, mudah gelisah, baru kena goncangan dikit udah roboh. Bangunan-bangunan sekarang itu kan alhamdulillah kuat-kuat ya, karena pondasinya kuat. Tapi kalau pondasinya tidak kuat, kena gempa dikit, ambruk. Kena angin sedikit, roboh. Nah gimana caranya biar kita ini jadi orang yang kuat dan selalu ada solusi tanpa henti. Jawabannya adalah salah satunya al-istighfar. Istighfar. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan bacakan yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam kitabnya An-Nashih Ad-Diniyah. Wa qala radhiyallahu anhu amal istighfaru faqala Allah azza min qail fi fadlih wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal ayat 33. Adapun tentang istighfar, Allah Ta'ala telah mewahyukan dalam surat Al-Anfal ayat 33, dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Nabi Muhammad SAW ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka sementara mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini kabar gembira bahwasanya istighfar itu menjadi salah satu penangkal azab, penangkal bala, penangkal musibah. Istighfar. Kenapa? Allah sendiri yang ngomong. Jadi yang ngomong ini yang maha menyiksa. Allah yang akan menyiksa orang-orang yang layak disiksa. Allahnya ngasih tahu. Maha baiknya Allah ini. Ya, luar biasa Allah Ta'ala. Terhadap orang-orang yang layak disiksa. Ya, yang layak disiksa. Allah Ta'ala tidak akan menyiksa mereka semua. Siapa ini yang dibicarakan? Yang dibicarakan ayat ini turun membahas orang-orang kafir. Orang-orang yang gak iman sama Allah Ta'ala di kota Mekah. Ya, di kota Mekah. Gak bicara tentang muslimin wal muslimat ini ayat. Allah tidak akan mengazab orang-orang kafir itu sementara engkau wahai Nabi Muhammad SAW ada di tengah-tengah mereka. Ini yang pertama. Artinya apa? Keberadaan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kaumnya menjadi penangkal azab dari Allah Ta'ala. Itu kalau enggak ada Nabi Muhammad SAW, Masya Allah itu. Azab akan turun yang luar biasa. Kemudian Allah tidak akan menyiksa mereka yang kafir itu di Mekah selama mereka yang muslim di situ masih istighfar. Karena ada muslimin yang istighfar, yang kafir enggak diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini istighfar ini efeknya untuk pribadi atau untuk orang banyak? Untuk orang banyak. Bukan hanya untuk muslimin. Bahkan yang belum memeluk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mendapatkan dampak yang positif dari istighfarnya muslimin. Lantas bagaimana dengan istighfarnya muslimin untuk muslimin? Manfaatnya itu. Kalau yang gak beriman saja Allah mencegah, tidak langsung menyiksa, ditunda penyiksaannya. Lantas bagaimana dengan orang yang beriman? Kalau yang beriman tidak disiksa, tapi justru diampuni. Ada tambahannya. Yang beriman diampuni. Kemudian dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala banyak kenikmatan. Di antaranya, ini saya nggak akan bacakan semua, tapi insya Allah cukup dari yang saya petik-petikkan ini, nukil-nukilkan, ringkaskan ini cukup untuk menyemangati kita biar rajin istighfar. Wa qala ta'ala fi ma hakahu an nabihi Nuh alaihi salam faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah menceritakan bagaimana Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum.
Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, hendaklah kalian istighfar, minta ampun pada Tuhan kalian Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah maha menyukai untuk memberikan ampunan kepada orang yang berulang kali berbuat dosa minta ampun, berbuat dosa minta ampun. Allah senang memberikan ampunan kepada mereka semua. Kalau itu dilakukan mau istighfar, maka masalah nomor 1 paceklik yang sekian lama akan dibereskan sama Allah Ta'ala. Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan kirimkan hujan lebat dari langit. Kemudian Allah akan beri kalian harta yang banyak, anak keturunan yang banyak. Dan Allah akan beri kalian kebun-kebun dan memberikan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Artinya orang yang rajin istighfar, problem utamanya dibereskan. Setelah itu diberi rezeki, kemudian diberi anak, kemudian diberi kebun, kebunnya ada airnya. Ini kalau dijabarkan lagi, orang yang rajin istighfar, maka masalah terbesarnya dibereskan, kemudian dia tidak akan mengalami kesusahan yang menyebabkan dia mati. Gak ada air itu akan mati. Maka dihapuskan itu yang gak enak, dikirimkan hujan dari langit, setelah itu tidak dikasih anak dulu. Saya mau nanya ini, banyak anak nggak punya duit, masalah atau nggak masalah? Masalah. Detilnya Al-Quran nih, jadi Al-Quran nggak bilang dan Allah memberi kalian anak keturunan yang banyak, enggak. Nanti dulu, pertama kali yang Allah kasih, dikasih duit yang banyak. Bukan cuman uang, amwal, jadi berbagai jenis. Duitnya ada, rumahnya ada. Ada loh orang punya rumah banyak tapi nggak punya duit. Ada loh ya, orang punya duit banyak tapi nggak bisa beli rumah. Ada loh, orang punya mobil tapi nggak bisa beli bensin. Ada enggak? Oh no, ya teko. Ada. Ini dikasih lengkap sama Allah Ta'ala. Semua kendaraannya ada, rumahnya ada, ya, bahan bakarnya ada, duitnya juga ada. Setelah itu dikasih anak banyak. Wes nikmat-nikmatnya hidup itu. Wah naik akeh, duitnya akeh gitu kan ya. Rumah ya akeh, nikmat, semuanya lengkap. Kemudian dikasih perusahaan, yang perusahaannya bisa jalan. Pabrik akeh tapi tutup kabeh kan ya repot. Repot bayar pajak, bayar karyawan gitu kan. Ini dikasih kebun tapi ada sungai yang mengalir di dalamnya. Sehingga kebunnya itu bisa hidup. Siapa itu? Orang yang dia mau istighfar. 2 ayat ini cukup ya untuk menyemangati kita istighfar. Nanti kita akan bahas sama satu hadis. Wa qala alaihi salatu wassalam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Dah ini selesai pengajiannya. Kalau tadi yang bicara Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang yang bicara utusan Allah yang paling mulia, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah SAW itu tidak pernah bicara melainkan wahyu. Meskipun bukan Al-Quran, semua ucapan Nabi itu wahyu. Karena Nabi Muhammad SAW, wa ma yantiqu anil hawa, enggak pernah bicara dengan hawa nafsunya. Semua dengan bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasul ini menjelaskan isi Al-Quran. Man lazimal istighfar, siapa tekun istiqomah istighfar. Siapa tekun istiqomah istighfar. Jadi bukan hari ini istighfar, besok tidak. Besok istighfar, lusa, setelahnya lusa, tidak. Istighfar tiap hari istiqomah. Tiap hari istighfar. Barang siapa yang rajin istighfar, tekun istighfar, maka ja'alallah lahu. Allah menjadikan untuknya. Kalimat ini tolong dikasih garis bawah, kemudian di bold, ya dikasih perhatian yang super perhatian. Ja'alallah lahu. Allah menjadikan untuknya. Kalau udah bicara Allah menjadikan untuknya, kira-kira jadi atau enggak jadi? Jadi. Kun fayakun. Harus yakin ini. Allah akan memberinya. Siapa yang memberi? Allah. Nyampe atau enggak nyampe? Sampai. Karena yang memberi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah memberinya, Allah menjadikan untuknya. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah jadikan untuknya? Min kulli hammin faraja. Apapun yang membuat dia suntuk, apapun yang membuat dia sumpek, apapun yang membuat dia galau, Allah akan bereskan. Enak. Bojo ruwet istighfari. Beres. Wah, ini banyak yang senyum ini. Bu, jadi kalau suaminya ruwet diapakan, Bu? Yang diistighfari suaminya atau ibu yang istighfar? Kadang tuh ibu-ibu mancing emosi suami. Suaminya marah-marah, ibu teriak, astagfirullah, astagfirullah. Tambah ngamuk, Bu. Itu istighfar modus namanya itu. Itu istighfar menyucikan diri. Aku gak kayak ngono kok elek menawakmu. Kamu kok jelek banget sih, astagfirullah. Aku nih baik loh, kamu kok jelek, astagfirullah. Itu malaikat juga sebel juga sama ibu itu ya. Istighfar itu minta ampun sama Allah, Bu. Jangan modus jelekin orang. Bapak-bapak juga sama. Ya, istrinya marah-marah. Istighfar, Bu, istighfar. Istighfar. Kayak-kayaknya awak mursik lu ya. Nah ini, istighfarnya yang tulus. Minta ampun betul sama Allah Ta'ala. Apapun masalahnya yang buat kita sumpek, ham kita, sumpek kita, suntuk kita, faraja. Allah beri solusi. Berarti kan dibereskan. Wah, ada yang suntuknya utang. Berarti istighfarnya kurang akeh. Oh, maksiatnya wakeh istighfarnya mau didik. Matanya melihat haram itu lewat drama Korea enggak mandek-mandek. Ayo ngomong gak haram mulu ya. Tuh di drama-drama Korea itu aurat dibuka atau enggak dibuka? Dibuka. Mau tonton enggak? Tonton. Deleng apa enggak? Deleng. Ibu-ibu jangan ngomong, Beb, saya kan perempuan, lihat perempuan enggak haram, ngawur awakmu. Ada batasannya itu, mana yang boleh dilihat oleh wanita sesama wanita. Tapi ibu membenarkan orang buka aurat dibenarkan, diiyakan, kemudian disukai. Orang melu gawe dosa entuk dosane. Enggak ikut berbuat dosa, dapat dosanya. Masya Allah. Hadir orangnya. Ya Pak Dewi gitu sapa meneh. Kita ini. Ya Bu ya. Kira-kira bapak-bapak suka gitu enggak Bu? Bu. Bapak-bapak suka begitu enggak Bu? Loh fitnah. Menuduh tanpa bukti. Jadi gitu. Kita ini dosa banyak gitu loh, ngaku gitu ya. Orang yang bagus itu kan orang yang mau meliti dirinya sendiri. Kita punya warung itu kalau enggak kita urus betul kan pengeluaran tok. Enggak mikir pemasukan kira-kira bangkrut atau enggak bangkrut? Bangkrut. Kita punya pabrik, gaji karyawan terus, kulaan barang terus, tapi enggak jual-jual. Enggak ada pemasukan. Tutup atau enggak tutup? Tutup. Giliran pabrik dihitung, toko dihitung. Lah urusan dosa kok enggak dihitung? Mestinya kan ada pembukaan dosa yang baik. Mulai esok mau tekan isya iki kok moto nyawang haram, wah akeh iki. Ya. Mata melihat haram, telinga mendengar haram, mulut mengucapkan yang haram, hati kok waduh akeh haram juga nih. Dihitung betul. Kalau kita mau ngitung dosa-dosa kita, pasti kita akan banyak istighfar. Nah orang yang betul-betul dia mau istighfar, sadar dosanya banyak. Kemudian mau istighfar, maka Allah akan memberinya solusi yang kalau enggak ada solusi itu sumpeknya enggak hilang, suntuknya enggak hilang. Wa min kulli dzikin makhraja. Kalau dia itu mengalami kesempitan hidup, wah kesempitan hidup ini kalau diterjemahkan luas ya, bukan cuma duit loh. Gak punya duit itu gak semua orang sempit hidupnya. Ada orang tuh kalau dikasih duit tambah sumpek. Mau pengen. Mau saya hidup cukup enak, sholat, ya tidur, sholat, tidur, makan, nah itu saya ada nandur di depan, cukup. Ada ini orang-orang yang tinggalnya di pedesaan, di pegunungan,
Dunianya itu udah cukup nanem ya hijau-hijau itu. Makannya di depan rumah. Gak butuh duit. Sehingga orang maksa ngasih duit tambah dia bingung. Gue apa? Aku orang mangan kertas. Mangan godong. Masya Allah. Ada. Di Indonesia manusia-manusia hebat seperti ini ada dan banyak.